adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Elis? Ayo duduk manis ya. Hari ini Kak Elis mau bercerita perumpamaan tentang talenta. Nah, ceritanya adik-adik bisa baca di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Pada suatu hari ada seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya untuk datang kepadanya dan ia mempercayakan hartanya selama ia pergi kepada hamba-hambanya. Lalu dipanggilnya seorang hamba dan ia diberikan 5 talenta. Wah, 5 talenta. Kemudian lalu dipanggilnya seorang hamba dan ia diberikan 2 talenta. Nah, selanjutnya dipanggilnya lagi seorang hamba dan ia diberikan 1 talenta. Lalu pergilah hamba-hamba tadi yang telah menerima 5, 2, dan 1 talenta. Nah, adik-adik, talenta itu bisa diartikan bakat, karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik di rumah pasti punya bakat masing-masing. Ada yang pandai dan senang bernyanyi, menggambar, sepak bola, basket, menari, fashion show, dan masih banyak lagi. Sekarang Kak Elis mau tempel 1 bakat nih di bawah tulisan 5 talenta, yaitu menari. Wah, Kak Elis mau tempel ya. Ini dia, menari. Nah, ini contohnya ya adik-adik. Menari. Oke. Nah, adik-adik, sekarang Kak Elis lanjutkan ceritanya ya. Yang menerima 5 talenta tadi mengembangkan 5 talenta yang diperolehnya, sehingga menjadi 10 talenta. Adik-adik yang di rumah juga harus mengembangkan bakat dan talenta yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Misalnya nih, menari seperti yang Kak Elis tempel tadi. Adik-adik harus rela mengurangi waktu bermain. Misalnya masuk ke sanggar tari. Jadi ada waktu yang harus dikorbankan agar adik-adik bisa mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan. Jika adik-adik sudah besar nanti, adik-adik akan bisa menolong anak-anak yang lain untuk bisa menari. Talenta menari yang kita punya akan berbuah dan berkembang kepada adik-adik yang kita ajari. Nah, jadi talentanya bisa berkembang dan bertambah, bahkan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya kita tuliskan lagi bakat lain yang ada pada diri kita. Ini contoh ya adik-adik. Misalnya nih bakatnya atau talentanya menyanyi. Nah nih Kak Elis tempel di sini menyanyi. Nah ini dia. Adik-adik sama dengan hamba yang punya 5 talenta tadi. Yang punya 2 talenta juga mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. Sehingga sekarang ia memperoleh 4 talenta. Lalu hamba yang memperoleh 1 talenta tadi ngapain ya adik-adik? Wah, hamba yang memperoleh 1 talenta tidak mengembangkannya. Wah, dia tidak mengembangkan talentanya sama sekali. Terus diapain ya kira-kira ya? Nah, hamba yang memperoleh 1 talenta malah menggali tanah dan menguburkan 1 talenta yang ia punyai. Jadi karena hanya dikubur dan dibiarkan saja, maka talentanya tidak bertambah dan tetap 1 saja. Adik-adik, Kak Elis lanjutkan lagi ceritanya ya. Lalu tibalah saatnya tuannya pulang dan memanggil hamba-hambanya yang telah dipercayakan talenta. Ada yang 5, 2, dan 1
untuk melaporkan apa yang selama ini dilakukan dengan talenta yang telah diberikan. Hamba yang memperoleh 5 talenta lalu melaporkan, dan dari 5 talenta sekarang menjadi berapa tadi? Ya, betul sekali. Menjadi 10 talenta. Lalu tuannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Adik-adik, bagaimana perasaan hamba tadi ya, yang dipuji oleh tuannya? Wah, pasti senang bukan? Nah, yuk adik-adik, kita kasih gambar jempol ya untuk orang yang menerima 5 talenta tadi. Nih, Kak Elis kasih ya tanda jempol. Yeay, karena dia senang adik-adik dan dia mengembangkan talentanya. Lalu sama dengan yang menerima 5 talenta, kita juga akan memberikan tanda jempol ya ke orang yang sudah menerima 2 talenta karena dia juga mengembangkan talentanya. Tuannya juga senang adik-adik. Adik-adik, untuk yang menerima 1 talenta, apakah tuannya akan senang atau tidak ya? Ya, tuannya marah dan berkata, "Hai pemalas." Oh, tentu adik-adik tidak mau ya dibilang pemalas dan jahat. Wah, tuannya marah karena orang yang ketiga tidak memberikan atau mengembangkan talentanya. Jadi, yuk kita tempelkan jempol terbalik untuk orang yang menerima 1 talenta. Nah, ini dia. Nah, adik-adik, diri kita juga telah diberikan macam-macam talenta yang telah kita tuliskan tadi ya, yang tadi Kak Elis sudah tuliskan. Nah, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selain kita bersyukur, jangan lupa kita harus mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Oke adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sekarang tugasnya untuk minggu ini yaitu adik-adik menggambar seperti contoh yang Kak Elis kasih ya. Ini salah satunya. Nah, ini adik-adik bisa gambar seperti ini. Ini kantong ya, kantong yang berisi uang. Adik-adik bisa tulis di situ talenta yang adik-adik punya. Misalkan adik-adik mau gambar ini, nah nanti di sini ditulis nih, apa sih talenta atau bakatnya adik-adik, ditulis aja ya. Di sini mungkin tidak hanya menyanyi Kak Elis, di sini tulis menyanyi. Mungkin di sini menggambar, atau mungkin di sini apa lagi ditulis apa yang menjadi talenta adik-adik. Tapi kalau adik-adik cuman isi 2 juga boleh, tidak harus 5 ya gambarnya. Kalau adik-adik mau isi 1 atau 2 boleh, terserah, silakan. Ini contoh gambar untuk tugas kita talentaku yang pertama ya. Nanti adik-adik pilih ya. Berikutnya, contoh berikutnya Kak Elis akan berikan. Nah, berikutnya ini contoh juga adik-adik. Jadi dari yang contoh pertama tadi, adik-adik bisa pilih juga nih. Kalau yang tadi gambarnya sulit, nah ini juga bisa adik-adik pilih. Ini contoh koin ya. Koin. Nah, di sini adik-adik juga bisa nih tulis apa yang menjadi bakat atau talenta adik-adik seperti yang tadi Kak Elis contohkan. Mungkin di sini adik-adik mau pilih ini mungkin menari, bisa ditulis ya di sini. Menari atau mungkin menyanyi bisa juga. Nah, atau mungkin ada lagi lebih dari 2 juga boleh ya, menggambar atau selanjutnya. Tapi kalau cuman 2 atau 1 pun tidak masalah. Nanti adik-adik jangan lupa ya mengembangkan bakat atau talenta. Nanti Kak Elis juga akan bantu di dalam doa. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.